Ini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, saya mendapatkan sebuah kiriman video, yang mana video ini entah video sudah lama ataupun video terbaru. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang mana video tersebut yang telah dikirimkan oleh admin saya, ini hanya untuk menjadikan edukasi buat kita semuanya. Wabil khusus sedulur-sedulur yang dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz-ustadz ini yang telah menjadi kontroversi tentang pembicaraannya, tentang omongan-omongannya, bahwasanya mereka mengatakan tentang Wali Songo, yang mana tentang Wali Songo ini, tentang yang dikutip dalam video tersebut adalah tentang Raden Mas Syahid, atau yang mana yang sering kita kenal itu adalah Raden Sunan Kalijaga, Wali Songo. Sebenarnya menanggapi orang-orang seperti ini, kita sebenarnya ya di satu sisi kita lucu juga sih sebenarnya, di satu sisi hanya bikin dongkol seperti itu, saudara. Kita mengenal ajaran atau ilmu-ilmu Islam itu berkat syiar dan perjuangannya para Wali Songo, terutama tentang Raden Mas Syahid, yang mana yang sering kita kenal itu adalah Sunan Kalijaga. Yang mana di dalam video tersebut mereka mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga ini, dia ini menjadi wali itu lantaran tirakat di pinggir kali dan tidak sholat. Dan yang lebih mengherankan lagi, mereka mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid, kalau begitu caranya jadi wali tapak di pinggir kali, itu namanya wali setan. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang seperti ini seharusnya bicara dia harus ditakar, apalagi yang mana suka dilihat orang, suka menjadi rujukan-rujukan orang, main berbicara seperti itu. Wahai sedulur-sedulurku yang diberkahi Allah, al aslu fil adab suhudun nafsi ala nafsi. Jadi aslinya adab, pang bener-benernya adab, yakni adalah merasa diri kita ini lebih jelek daripada orang lain. Jangan pernah kita merasa diri kita itu lebih tinggi, bahkan lebih mulia, bahkan lebih benar daripada orang lain. Sesuai kita dengan judul, ustadz-ustadz ini bahwasanya dia itu tidak masuk dalam rujukan hadis tersebut. Bahwasanya ia itu merasa bahwasanya dia itu tidak mempercayai adanya tentang Wali Songo, Wali Sunan Kalijaga, yang mana yang kita ini setelah meyakini, apalagi sebagai pecintanya Sunan Kalijaga. Beliau adalah terbukti jelas warwannya, tentang pantauhidnya, fanfikihnya, apapun itu adanya kita setanah Jawa ini,
berkat syiarnya beliau, tentang dakwahnya para wali songo, tentang mensiarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Maka kita telah tidak meragukan dan kita mempercayai betul bahwasanya Wali Allah Sunan Kalijogo ini beliau adalah seorang wali Allah, dan beliau benar-benar lurus menegakkan agama Islam. Dan yang akan kita bahas ini yang sangat lucu, bahwasanya katanya Sunan Kalijogo itu dia itu tidak sholat selama bertahun-tahun, atau yang kita ketahui itu adalah 2 tahun. Jawabannya sederhana bagi saya. Jadi seperti ini, saudara. Sunan Kalijogo dia itu bukannya tidak sholat. Jadi dikisahkan Sunan Kalijogo tatkala sedang mencari jati dirinya, sedang mencari, ingin mengenal kepada Tuhannya dengan wasilah bertemunya oleh seorang guru, yang mana gurunya ini yang kita ketahui ini bernama Sunan Bonang. Beliau ketika itu beliau itu sedang berada di pinggir kali. Sedang berada di pinggir kali, beliau itu diamanahkan dan diperintahkan oleh gurunya, yaitu Sunan Bonang. Singkat cerita, oleh Sunan Bonang, kamu tunggu di sini di pinggir kali dengan menunggui sambil memegang tongkatku, katanya Sunan Bonang. Lalu Sunan Kalijaga karena dia niatnya serius ingin berguru kepada Sunan Bonang dan ingin mengenali jati dirinya dan ingin mengenali Tuhannya, dan ia bersungguh-sungguh berguru kepada Sunan Bonang. Singkat cerita, Sunan Bonang ada keperluan atau apa, dia meninggalkan Sunan Kalijogo. Dalam 2 sisi itu ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga sedang duduk di pinggir kali itu ada yang sebatas ujian, karena Sunan Bonang ada yang dikatakan bahwasanya Sunan Bonang dibikin lupa oleh Allah. Yang kedua, ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya Sunan Bonang sengaja menguji muridnya Sunan Kalijogo untuk menunggui tongkatnya, seperti itu. Tapi kalau kata guru-guru saya, beliau mengatakan bahwasanya itu Sunan Bonang sengaja dibuat lupa oleh Allah. Maka secara itu Sunan Kalijaga, biar Sunan Kalijaga tidak keluar dari amanah yang telah dititipkan oleh gurunya, tidak keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh gurunya, maka Sunan Kalijaga tatkala itu sedang menunggui tongkatnya di pinggir kali tersebut, beliau meminta kepada Allah bahwasanya, ya Allah, tolong izinkan saya agar saya mampu mengemban amanah yang telah diperintahkan oleh guru saya untuk menungguinya datang ke sini dan diamanahkan untuk menunggui tongkat. Tolong ya Allah, jangan sampai saya gugur dari amanah itu. Jangan sampai saya gugur dari apa yang telah diperintahkan oleh guru saya. Saya meminta ya Allah agar Engkau menidurkan saya sebagaimana Engkau menidurkan sahabat Ashabul Kahfi. Lalu singkat cerita, Sunan Kalijogo itu ditidurkan oleh Allah, bukan tidur sengaja. Ditidurkan oleh Allah, beliau selama 2 tahun beliau itu tidur dalam keadaan tidur, bukan secara sengaja bahwasanya beliau itu tidak sholat, bukan. Ini bisa menjadi polemik di masyarakat luas bahwasanya tentang orang-orang yang ngomong seperti ini. Maka ketika kita bicara, kita ternak terlebih dahulu. Belum, kalau masih mending sih omongan kita bener ya nggak jadi masalah. Kan kalau salah ini bisa menjadi fitnah di masyarakat, seperti itu. Jadi Sunan Kalijaga dia itu lambat-lambat laun, saking lamanya selama 2 tahun ia menunggui tongkat yang berada di pinggir kali itu, Sunan Kalijaga langsung didatangi oleh gurunya yang bernama Sunan Bonang. Lalu beliau sanggup mengemban amanah yang telah diamanahkan oleh gurunya, bahwasanya Raden Masahid diberi gelar oleh gurunya yaitu bernama oleh Sunan Kalijaga, seperti itu. Jadi bukannya Sunan Kalijaga tidak sholat selama bertahun-tahun, bukan, karena Sunan Kalijaga itu ditidurkan oleh Allah seperti sahabat Ashabul Kahfi. Jadi sahabat Ashabul Kahfi ini, beliau ini sekali ditidurkan oleh Allah itu bangunnya itu lama.
Contoh, sahabat Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah dari zaman Nabi apa, lalu bangun-bangun zaman Nabi apa. Dia itu bukan cuman sebulan 2 bulan ditidurkan sama Allah, itu lama. Itu salah satu kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Raden Mas Syahid Sunan Kalijaga, yang mana yang kita kenal itu adalah muridnya salah satu Sunan Bonang, yaitu adalah muridnya Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Jadi beliau bukannya tidak sholat, beliau sebelumnya beliau itu menjalankan tirakat, menunggui tongkat di pinggir kali, beliau juga mendalami ilmu-ilmu syariatnya, fan tauhidnya, fan fikihnya. Banyak fan tasawufnya beliau yang telah mempelajarinya. Mungkin itu karena puncak dan gurunya juga ingin memberikan yang mana itu amanah oleh gurunya, maka Sunan Kalijaga diamanahkan untuk menunggui tongkatnya di pinggir kali. Bukan berarti Sunan Kalijaga tidak sholat, itu salah besar. Bahkan ini lucu kita bilang, apalagi kelompok-kelompok orang ini tidak asing lagi yang sering membid'ah-bid'ahkan orang, sering mengkafir-kafirkan orang. Orang-orang seperti ini kan tidak mau kalah, dia itu merasa bahwasanya dirinya itu paling benar, dirinya itu ahli fikih lah, ahli tauhid lah. Apalagi ini yang disematkan ini sosok seorang wali Allah, Raden Mas Syahid Sunan Kalijaga. Hati-hati Anda kalau bicara. Apalagi orang-orang yang benar-benar sangat mencintai Sunan Kalijogo. Seperti saya sangat mencintai para wali-wali Allah, yaitu Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lainnya. Karena apa? Kita tahu tentang ilmu agama berkat siar-siaran mereka, berkat ilmu-ilmu mereka. Maka kita meyakini bahwasanya kita benar tidak meragukan bahwasanya beliau-beliau tersebut adalah benar-benar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti itu kita berbicara, apalagi berbicara tentang di depan halayak orang banyak. Hati-hati. Karena ada yang beranggapan ya mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati kalau berbicara. Apalagi orang-orang yang benar-benar sangat mencintai Sunan Kalijogo, orang-orang yang sangat mengagumi para wali-wali Allah, termasuk saya sangat mencintai Sunan Kalijogo. Udah seperti itu aja. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi tamilana bil khairi amalana, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.